Hari ini Litbang Kompas sedang mempersiapkan pusat data untuk menguji coba sistem hitung cepat yang akan digunakan pada waktu pencoblosan pemilu 2024. Persiapan pusat data atau war room yang dalam rangka hitung cepat pemilu 2024 sudah sampai ke tahap akhir. Adapun instalasi alat dan jaringan sudah dilakukan sejak tanggal 10 hingga 11 Februari kemarin. Siang nanti Litbang Kompas akan melakukan uji coba untuk mengoperasikan aplikasi yang sudah disiapkan. Selain itu, Litbang Kompas juga memiliki pusat data di Kota Medan, Sumatera Utara. Seperti di Jakarta, saat ini tim Litbang Kompas di Medan juga tengah melakukan persiapan untuk melakukan hitung cepat pada pemilu 2024 mendatang. Untuk itu, sebanyak 101 petugas interviewer disiapkan di masing-masing TPS di Sumatera Utara. Nantinya sebelum polling dilakukan, masing-masing interviewer atau pewawancara bertanya kepada 2 perempuan dan 2 laki-laki yang telah memilih. Data yang dihimpun kemudian dikirim melalui aplikasi ke tim Litbang Kompas di Jakarta. Untuk mengetahui situasi di pusat data Kompas jelang pemilu nanti, kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV di Jakarta. Sudah ada rekan Renata Panggalo di Menara Kompas Jakarta dan juga nanti ada di pusat data Litbang Kompas di Medan, Sumatera Utara. Sudah ada juga jurnalis Kompas TV Jenny Siombing. Namun kita sapa terlebih dahulu rekan Renata Panggalo. Renata, hingga saat ini bagaimana persiapan Litbang Kompas dalam menghadapi 2 hari lagi waktu pencoblosan pemilu 2024? Pas teman-teman, jadi teman-teman murni masuk ke sini hanya untuk bekerja. Iya, Juno dan juga saudara, sampai saat ini persiapan dari Litbang Kompas jelang hitung cepat Litbang Kompas 2024 ini sudah sampai di tahap akhir. Yang dimana kalau yang Anda bisa lihat di belakang saya, sini sudah ada tim pusat data yang sedang mempersiapkan ataupun melakukan briefing gitu ya, pengenalan terkait dengan metode yang akan digunakan pada tanggal 14 nanti. Yang dimana sejak pukul 11 memang briefing ini sudah dimulai, kemudian nanti di pukul 12, tim lapangan yang sudah disebar di 38 provinsi di Indonesia ini akan mengirimkan data melalui aplikasi. Nantinya akan diuji coba pada pukul 1 siang atau pukul 13.00 nanti. Tim pusat data akan menerima data tersebut dari aplikasi. Nanti dilihat lagi apakah nantinya akan ada kendala mungkin dan akan diperbaiki tentunya. Dan Juno, untuk mengetahui lebih lengkap terkait dengan persiapan sejauh mana persiapan yang sudah dilakukan oleh Litbang Kompas, sudah bersama saya saat ini koordinator hitung cepat Litbang Kompas 2024 dengan Mas Slamet Jipi atau Mas Jipi yang akrab disapa. Selamat siang Mas Jipi. Ya, siang. Ya, Mas Jipi mungkin bisa dijelaskan sudah sejauh mana persiapan yang sudah dilakukan oleh tim Litbang Kompas. Iya, alhamdulillah ini bisa dibilang persiapan akhir ya, persiapan akhir. Kalau memang kemarin itu tanggal 10 dan tanggal 11 kita siapkan war room-nya dari sisi instalasi dan jaringan, power, kemudian laptop-laptop yang akan digunakan untuk mengakses aplikasi ya, untuk aplikasi konfirmasi. Nah, sekarang kita uji coba dengan tenaga lapangannya ya, dengan tenaga lapangannya, tenaga pusat datanya ya, tenaga pusat datanya. Di situ ada konfirmator, kemudian ada verifikator, ada validator ya, kemudian ada data entry juga, dan ada beberapa tim kontrol. Jadi total sekitar 160 personal yang akan terlibat di pusat data. Nah, hari ini sekaligus pengenalan aplikasi konfirmasinya seperti apa, dan teman-teman dari lapangan seperti tadi sudah disebutkan jam 12 mereka akan mengirimkan data uji coba ya, bukan data sebenarnya sekali lagi, karena kan tentu data sebenarnya tanggal 14 seperti itu. Nah, berdasarkan data-data uji coba ini kita lihat load masuk ke sistemnya seperti apa, kemudian teman-teman konfirmator akan mendapat gambaran data yang akan dia peroleh nanti tanggal 14 itu seperti apa. Nah, dari situ lalu lintasnya akan ditelusuri ya. Jadi pemeriksaannya juga bertingkat dari konfirmator ke verifikator, dari verifikator langsung ke validator, baru kemudian masuk ke hitungan akhir yang nantinya akan dipublish ya per menit ya, sesuai dengan data yang masuk, perolehannya terkininya tuh berapa, seperti itu. Nah, jadi kita harapkan ini berjalan lancar supaya apa? Kalau memang ada kekurangan di sana sini, nanti kita evaluasi hari ini juga. Kemudian ada waktu untuk dituning sistemnya ya di esok harinya, seperti itu.
Oke, baik. Jadi pada hari ini nanti lebih berfokus pada uji coba. Nah, esok hari masih ada 1 hari. Itu apakah akan dilakukan ataupun dimanfaatkan untuk perbaikan sistem mungkin atau seperti apa, Mas? Iya, pasti tentunya. Jadi kalau misalkan tidak ada permasalahan terkait sistem, nah kita tetap uji coba dengan data dummy, ya, data dummy masuk seperti itu supaya kalkulasi yang ada di sistem itu benar-benar tepat. Jadi kita siapkan kalau seandainya data yang masuk sekian, itu hasilnya berapa. Jadi kita sinkronisasi antara data dummy dengan yang muncul di dashboard seperti itu. Nah, jadi itu salah satu tuning yang akan kita lakukan besok. Termasuk juga apabila nanti ketika datanya karena pengirimannya serentak itu ada bottleneck segala macam, itu kita telusuri bottlenecknya di mana sehingga nanti kita perbaiki langsung hari ini dan dilanjutkan besok kalau misalkan ada beberapa yang masih belum diselesaikan. Seperti itu. Oke, baik Mas Jipi, mungkin pertanyaan terakhir ya bisa dijelaskan untuk teknis pelaksanaan di tanggal 14 bagaimana? Mengingat di tim pusat data seperti ini untuk tim lapangan mungkin apa saja yang harus dipersiapkan jelang tanggal 14 nanti? Nah, kita tahu bahwa TPS itu jam 7 di lokasi masing-masing itu kan sudah dibuka ya untuk pemungutan suara, sehingga begitu juga si interviewer mereka sudah di lokasi. Interviewernya kita libatkan adalah mahasiswa-mahasiswa yang berdekatan dengan TPS sehingga ada kesempatan mereka untuk mencoblos nantinya ya ketika tugas itu selesai. Nah, urutannya seperti ini. Jam 7 mereka sampai di lokasi TPS, melapor ke panitia TPS ya. Sebenarnya hari ini mereka sudah melapor ke TPS karena kan cek lokasi ya. Tentu ketemu dengan panitia TPS-nya. Nah, nanti di hari H mereka juga akan lapor kembali, kemudian mengecek DPT-nya, DPT akhir itu seperti apa. Mereka bisa melihat itu di daftar nama yang ada di papan sebelum masuk TPS. Nah, seperti itu. Nah, kemudian mereka melaporkan bahwa mereka sudah ada di lokasi. Nah, karena apa? Jam 8 mereka sudah harus siap-siap melakukan exit poll. Jadi wawancara terhadap warga yang baru selesai mencoblos dengan urutan 4 responden selang-seling 30 menit. Ada keseimbangan antara laki-laki dan perempuan seperti itu. Sehingga apabila selesai jam 10 diharapkan juga sudah selesai semua. Nah, kita tahu TPS itu tutup jam 13. Sehingga ada waktu bagi mereka mulai dari jam 10 sampai jam 13 untuk beristirahat, untuk mencoblos, untuk makan siang, untuk ngecas lagi HP-nya gitu. Sehingga jam 13 kembali lagi di lokasi untuk siap-siap mengikuti quick count, baik yang Pilpres maupun yang Pileg. Mungkin seperti itu. Ya. Oke, baik, terima kasih Mas Jipi untuk waktunya. Silakan kembali untuk mempersiapkan hitung cepat Litbang Kompas 2024. Ya, Juno dan juga saudara, itu dia tadi wawancara singkat kami bersama dengan koordinator hitung cepat Litbang Kompas 2024. Dan kita ketahui nantinya quick count ini akan ditayangkan langsung pada tanggal 14 Februari pukul 3 sore. Kembali ke Anda, Juno. Rekan Renata Panggalo dari Gedung Menara Kompas Jakarta, terutama di persiapan Litbang Kompas di Pusat Data Litbang Kompas atau War Room. Dan kita akan sapa juga dari Medan, Sumatera Utara, sudah ada rekan Jenny Sihombing yang memantau persiapan Pusat Data Litbang Kompas di Medan. Jenny, hingga saat ini bagaimana dengan persiapan, terutama jelang 2 hari pencoblosan pemilu 2024 di Pusat Data Litbang Kompas di Medan, Sumatera Utara? Ya baik, Jono dan saudara, saat ini saya sudah berada di mini war room Litbang Kompas dalam rangka persiapan hitung cepat yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 nanti. Nah, sebanyak 101 petugas sudah disiapkan di setiap TPS yang berada di Sumatera Utara. Nah, untuk mengetahui bagaimana persiapan tim Litbang Kompas dalam hitung cepat yang akan dilaksanakan pada 14 Februari nanti, kita akan bertanya langsung dengan Ibu Dewi Pancawati selaku salah satu peneliti yang ada di Litbang Kompas. Ya, Ibu, kira-kira sejauh ini bagaimana persiapan yang sudah dilakukan oleh tim Litbang Kompas dalam hitung cepat yang akan dilaksanakan pada 14 Februari nanti? Ya, baik Mbak Jenny. Jadi khususnya untuk tim mini war room ya atau pusat data yang ada di Medan ini, kami sedang menyiapkan untuk pada hari ini kita akan melakukan
pagi hari kita sudah melakukan briefing untuk menyiapkan tenaga data entry yang ada di sini. Kemudian nanti pada siang hari kita akan melakukan simulasi untuk mencoba uji coba sistem yang akan dilakukan secara serentak oleh sebanyak, karena kita di wilayah Medan ini kita menghandle sekitar 410 tenaga lapangan atau interviewer yang ada di 410 TPS yang ada di Pulau Sumatera. Jadi tidak hanya di Pulau Sumatera, maksud saya tidak hanya di Sumatera Utara. 101 itu ada di Sumatera Utara. Seperti itu. Jadi kita akan mencoba sistem yang akan kita coba nanti sekitar pukul 1, bagaimana kelancaran sistem itu akan dilakukan supaya ketika terjadi kendala sudah bisa kita antisipasi terlebih dahulu. Oke, nah ini tadi kan ada 101 petugas interviewer yang sudah disiapkan di Sumatera Utara. Nah ini nanti bagaimana prosesnya pada hari H nantinya? Ya, pada hari H nanti mereka dari pagi hari ya, sekitar pukul 7 itu mereka sudah harus berada di TPS lokasi tugas masing-masing. Itu mereka sudah mendapatkan lokasi desa tertentu dan TPS tertentu yang ada di desa tersebut. Mereka sudah harus standby. Karena pada pagi hari itu mulai pukul 8 mereka akan melakukan yang namanya exit poll atau melakukan wawancara pasca pilih kepada 4 pemilih atau responden sesudah mereka melakukan pencoblosan seperti itu. Kemudian di siang hari setelah jam 1 ketika petugas di TPS atau KPPS sudah mau melakukan perhitungan suara, mereka harus mengikuti proses perhitungan itu dan disitulah proses hitung cepat itu dimulai. Dari Litbang Kompas akan memantau perhitungan cepat itu untuk Pilpres dan Pileg untuk DPR RI. Kira-kira itu. Oke, nah ini kira-kira nanti bagaimana pengolahan data yang dilakukan oleh tim di lapangan nantinya? Ya, jadi sistemnya tim yang ada di lapangan atau teman-teman interviewer ya kita menyebutnya, mereka akan mengumpulkan data itu, kemudian mengambil gambar hasil khususnya untuk yang Pileg ya, Pilpres ya, itu mereka akan mengambil gambar hasil perhitungan suara yang sudah dilakukan oleh KPPS masing-masing dari C1 PWWP Plano itu. Mereka akan menyalin datanya dan dimasukkan ke dalam aplikasi yang sudah kita siapkan untuk dikirim ke pusat data di Jakarta, di pusat. Nah, kami di Medan, pusat data di Medan ini sifatnya sebagai penyambung atau penghubung jembatan seperti itu ya. Jika interviewer di lapangan mengalami kendala atau hambatan dalam proses pengiriman data ke pusat. Jadi akan kami bantu lewat mini war room yang ada di Medan atau yang ada di daerah untuk menghandle seluruh wilayah di Sumatera, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Ibu. Nah, saudara, itu dia tadi penjelasan terkait persiapan hitung cepat yang akan dilaksanakan pada 14 Februari dalam pemilu 2024 nanti. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Jenny Siombing dari Mini Room Pusat Data Litbang Kompas yang berada di Medan, Sumatera Utara. Dan juga sebelumnya ada rekan Renata Panggalo dari Gedung Menara Kompas, Jakarta.